Waktu saya berdoa tadi pagi dia berkata, sahabatku dengarkanlah, katanya. Aduh, kembali ya. Saya bilang, Bapak kenapa engkau masih memanggilku sahabat, sementara saya mengabaikanmu? Sahabat macam apa saya ini, saya bilang. Sahabat seperti apa saya ini? Saya disibukkan dengan kesibukan-kesibukan dan mengabaikanmu, tapi engkau masih melayakkanku. Bahkan nyata engkau memegang tanganku, dan itu nyata ya, saya lihat ya. Ini mata kepala sendiri melihat. Dan tangan itu sangat lembut. Besar tangannya memegang tangan ini. Jadi tamparan keras itu bagi saya tadi pagi ya. Tapi puji Elohim, karena Elohim berfirman, dia menyatakan firman-Nya kepada saya yang harus saya sampaikan kepada saudara. Jadi terlalu egois aku kalau menyibukkan diri dengan segala sesuatu. Aku mengasihi saudara sekalian sebagaimana Elohim mengasihi saudara ya. Namun kasihku terlebih kepada Bapak Yahweh yang telah lama saya cuekin ya, yang telah lama saya abaikan hanya karena ya memang pelayanan gitu ya. Tapi Elohim mau kita itu ada waktu berdua-dua dengan dia. Saya mengingat kesaksian seorang hamba Elohim yang sangat baik. Dia penuh kasih ya. Namun saat itu dia mati suri. Dan dia dihalangi oleh Elohim itu sendiri untuk masuk ke dalam kerajaannya. Dia bertanya, Bapak, apa yang tidak aku lakukan untukmu? Apa yang dikatakan Bapak kepada dia? Di manakah engkau di saat aku mau berdua-dua denganmu? Jadi tidak cukup dengan hanya melayani. Tidak cukup dengan hanya berkumandang, berkuar-kuar. Elohim mau berdua-dua dengan dia. Dan itu saya tidak lakukan. Sudah beberapa waktu. Ya kalau berdoa ya saya berdoa. Ya menyembah saya menyembah. Namun pikiran saya itu membereskan ini. Tapi terima kasih kepada Bapak Yahweh yang masih menyatakan perkenanannya. Ya maaf saya mewek malam ini. Habis dia memegang tangan saya. Ya begitu lembutnya ditarik seperti ini, disuruh duduk untuk berdoa. Ya itu terasa saking bandelnya saya ini ya. Jadi jangan bandel saudara. Baik. Ini suara saya juga sudah hampir mau hilang. Kita akan lanjut kepada poin kita pada malam hari ini. Pelayanan bukan untuk mencari keuntungan. Kenapa hal itu yang harus Elohim sampaikan bagi kita? Supaya kita belajar. Nah, setiap kita haruslah melayani, ya. Karena itu panggilan kepada setiap umatnya. Pribadi yang harus kita teladani dari dia, saya pernah ajarkan ya. Satu, dia itu penuh kasih. Kedua, dia itu penuh pengampunan. Dia itu berkorban, ya, pengorbanan ada dalam dirinya. Hukum, ketentuan, perintah dan peraturan, ya. Karena dia kan sebagai teladan. Jadi selama menjadi anak manusia, dia memberikan contoh bagi kita untuk kita teladani, ya. Dan yang kelima, dia melayani, ya. Nah, melayani itu bukan harus satu contoh harus di altar luar kota, karena ada panggilan-panggilan khusus untuk hal tersebut, ya. Nah, pelayanan itu yang pertama diri sendiri dulu, ya. Bagaimana kita melayani Elohim, bagaimana kita melayani bahkan diri kita. Caranya gimana? Membereskan segala apa yang tidak berkenan dari diri kita, ya. Nah, berikutnya kita melayani tetangga, sahabat-sahabat, saudara-saudara,
Nah, itu melayani ya. Jadi setiap kita haruslah melayani. Namun banyak orang yang panggilan khususnya ada di dalam full timer atau di dalam pelayanan ya. Nah, di sini Elohim meminta kita mengerjakan ya tanggung Elohim ya. Namun banyak orang melakukan pekerjaan pelayanan ini untuk apa? Mencari keuntungan. Oke, sebelumnya apa yang Elohim maksud bagi setiap tugas pelayanan? Kita buka dulu dari 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ya. Haleluya, hosana, hosana, haleluya. Oke. Elohim berfirman ya. Saya catat dulu ya. Dikatakan lambang kekudusan adalah takut akan Allah. Kalau sudah takut akan Elohim, otomatis orang-orang yang hidup di dalam pelayanan atau penginjilan memahami ya, kalau pelayanan itu adalah untuk memuliakan Elohim. Jadi kalau ada orang mencari keuntungan di dalam tugas pelayanan, aku menasihatkan para penetua di antara kamu, tua di antara kamu, aku saksi di dalam penderitaan Hamasyah, ditangkap dalam kemuliaan ya. Di sini ini bagaimana selaku arole mahkota bisa mengkoreksi diri kita. Banyak orang yang mengatakan siapa yang bisa menjamin hidupnya, dia bisa masuk surga atau tidak. Saya katakan alangkah disayangkan kalau bisa menjamin kehidupannya, alangkah disayangkan. Berarti dia hanya menjalankan hidup yang sia-sia. Nah, ini Petrus jelas mengatakan yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Jadi dia mengklaim dirinya di sini, satu, orang yang melihat penderitaan Hamasyah. Kedua, ya, dia mengklaim atau menjamin dirinya yang akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, ya. Gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Elohim. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri, ya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, di ayat kedua dan ayat yang ketiga ini sampai detik ini masih banyak yang terjadi. Bagaimana banyak orang yang melayani, yang menggembalakan kawanan domba Elohim, ya, untuk mencari keuntungan, ya. Jadi tidak sukarela lagi. Jadi saya sampaikan kepada saudara, jangan menjadi gembala upahan. Nah, banyak gereja-gereja yang saya lihat di saat mereka adalah seorang gembala yang memang memiliki gaji dari pusat, ya, sehingga hati mereka untuk menuntun jemaat itu kurang, ya, kurang. Nah, herannya lagi, hebatnya lagi, banyak yang menyatakan diri sebagai pendeta lah dulu saya katakan, ya. Banyak yang menyatakan diri sebagai pendeta dan hamba Elohim, namun mereka sendiri pun tidak hidup dan tidak berjuang di dalam kekudusan itu. Bahkan menunjukkan dirinya kalau kekudusan itu, kalau kecemaran itu diam dalam dirinya, dan kekudusan itu mereka abaikan, ya. Saya akan kasih beberapa contoh. Saya pernah ada di dalam satu acara. Jadi acara itu saat itu, ya, kalau di Tanah Batak, orang tua yang sudah mau meninggal biasanya itu diberi acara
apa namanya, perjamuan kudus, ya. Nah saat itu saya belum bertobat. Jadi ini yang meninggal nenek saya, yang meninggal. Saat itu yang sakit keras yang mau meninggal itu nenek saya. Nah jadi ada pendeta diundang untuk membuat acara perjamuan itu. Tetapi saya sendiri yang bahkan saat itu bukanlah orang yang bertobat, bukanlah orang yang mengenal Elohim, ya, melihat bagaimana situasi di depan saya, katanya sebagai pendeta, katanya sebagai hamba Elohim, tetapi habis mereka melakukan perjamuan kudus itu, apa yang mereka lakukan? Merokok. Dan saya foto tanpa sepengetahuannya. Saya saja yang tidak kenal Elohim saat itu merasa geram dengan apa yang dia lakukan, ya. Dan dulu itu alasan saya juga malas untuk masuk ke dalam gereja sebelum bertobat, ya. Karena bagiku percuma datang ke gereja, karena di saat kami di gereja, ya, nanti di saat sudah mulai kebosanan terjadi apa ya, penetua lah saya katakan, ya, atau sintua kalau di bahasa Batak, ya. Nah mereka itu keluar dan ngapain saudara? Merokok, ya. Alangkah durhakanya. Jadi bagi saya lebih bagus nggak usah ke gereja. Itu dulu prinsip saya, ya. Karena apa? Bagiku kemunafikan. Karena pergi ke gereja pun hanya apa? Untuk penonjolan diri, ya. Nah jadi hal-hal seperti ini kalau ada saudara-saudaramu yang memang pergi ke gereja, jangankan sebagai hamba petugas di dalam gereja itu, ya, sampaikan kepada mereka untuk tidak melakukan kecemaran di bait suci. Jangan sampai kemurkaan Elohim besar atas mereka, ya. Jangan mempermainkan kekudusan daripada firman Elohim, ya. Dan ini pesan saya bagi seluruh gereja-gereja di seluruh dunia, ya, terkhusus dulu di Tanah Batak. Karena ini saya lihat dengan mata kepala sendiri. Masih banyak orang-orang di gereja-gereja Protestan, ya, yang bahkan di dalam lokasi gereja itu masih merokok. Ada pertemuan-pertemuan, ya, mau sintuanya mau pendetanya merokok, ya. Tulisan di depan pintu gereja jangan merokok. Tetapi di saat pelanggaran terjadi, bagaimana para pemimpin-pemimpin untuk tegas dalam mengatakan hal tersebut? Karena sampai detik ini hal itu ini, ya, yang saya lihat banyak hal seperti banyak mereka yang melakukan hal ini belum melepas Elohim nyata atas dirimu. Hari bait suci yang diberikan Elohim kepada engkau bukan berarti hanya semata-mata untuk memperoleh rupiah, tidak, ya. Bagaimana supaya engkau dilihat, oh itu rohani, ya, oh itu bagaimana supaya dilihat som-som kuku. Saran saya lebih bagus engkau tidak menginjak gereja, ya, daripada engkau menjadikan gereja itu atau bait suci, engkau menjadikan bait suci sebagai sarang penyamun, ya. Jadi bertobat ini, pendeta-pendeta sintua-sintua yang masih merokok, bertobat. Jangan sampai teguran Elohim dulu baru sadar, ya. Bukan Elohim sebenarnya tidak berbicara kepada saudara-saudara, itu tidak melihat. Karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatannya selama berada di dalam bumi ini, ya. Oke, saya akan baca apa yang Elohim katakan tentang pelayanan. Elohim berfirman, pelayanan bukan untuk mencari keuntungan, namun bagaimana pelayanan itu mengandung kuasa mengenal pribadi yang maha kudus. Nah, apa maksud daripada kalimat yang Elohim sampaikan ini, ya? Banyak juga yang menyatakan diri sebagai penginjil, sebagai hamba-hamba Elohim, ya. Tetapi tujuan mereka melayani itu untuk apa? Membawa orang-orang, membawa umat Elohim hanya ke gedung gerejanya. Dulu saya pernah beribadah di satu tempat, di luar dari penggembalaan yang mereka adakan, ya. Jadi saya pernah dipanggil. Apa yang dilakukan? Dikatakan. Nah, waktu dipanggil pertama, ya, ibu buka persekutuannya, iya.
Karena sebelum saya di gereja itu saya juga sudah melayani, ya. Nah, dia katakan, "Bu, seharusnya ibu membawa mereka ke gereja yang benar, yang sudah menerima nama Bapa." Apa yang saya jawab kepada gembala itu? "Pak, Bu, saya membawa orang kepada Elohim, bukan ke gedung gereja. Karena di saat saya membawa mereka ke gedung gereja dan mereka melihat ada kekurangan-kekurangan di sini, ya, maka mereka akan kecewa dan kecewanya akan sangat berat. Tetapi di saat hati mereka yang ingin untuk datang bergabung, ya, terlebih yang saya layani kan dari gereja-gereja yang berbeda-beda. Yang ada saya pemecah belah kalau saya suruh mereka keluar, ya, kecuali mereka kan seperti itu, ya. Nah, untuk kali itu, ya, komunikasi kita masih bagus. Tetapi lama kelamaan saingan apa, Pak? Apakah Bapak menganggap pelayanan ini sebagai persaingan? Apakah setiap kita tidak punya tugas untuk melayani siapapun? Nah, tanpa disadari, dia telah menjadikan ladang itu sebagai ladang milik sendiri. Sementara bumi ini adalah ladang milik Elohim. Siapapun bebas untuk melayani di dalamnya, untuk membawa dia untuk mengenal Elohim. Karena itulah tujuan pelayanan. Dikatakan, angkat jiwa-jiwa serta membawa jiwa-jiwa mengenal pribadi yang Maha Kudus. Bukan hanya untuk membawa jiwa-jiwa mencari tempat untuk bersekutu. Ya. Tetapi di saat kita melayani itu, kita memperkenalkan pribadi yang Maha Kudus, memperkenalkan, memberitahukan bagaimana tujuan hidup yang sesungguhnya, supaya mereka memiliki rasa takut akan Elohim, dan mereka akan menghindari segala dosa. Ya, nah itu tujuan dari perahkan saja. Ya, namun pelayanan yang sesungguhnya adalah membawa jiwa-jiwa menjadi pribadi yang benar-benar melakukan seluruh firman. Jadi pelayanan yang sesungguhnya adalah untuk melakukan kehendak yang Maha Kudus, memberikan seluruh kehidupannya hanya bagi kemuliaan yang Maha Kudus. Jadi pelayanan yang sesungguhnya, bagaimana kita membawa seseorang, membawa jiwa-jiwa menjadi pribadi yang benar-benar melakukan firman, bukan hanya menjadi peluru firman, dan hidup melakukan kehendak yang Maha Kudus, dan memberikan seluruh kehidupannya bagi kemuliaan Elohim. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Ya. Pengertian pelayanan yang sesungguhnya adalah bagaimana seorang hamba memberkati jiwa-jiwa dengan segenap hatinya, yang dengan maksud atau tujuan agar seseorang tersebut diselamatkan, untuk memberkati jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa itu untuk diselamatkan. Itu tujuan dari pelayanan yang sesungguhnya, ya. Karena banyak orang pelayanan supaya dihormati, ya, supaya dikenal, supaya menjauhilah orang-orang yang demikian. Dan hal ini banyak berseliweran di mana-mana, saudara. Channel-channel YouTube hanya untuk mencari keuntungan, ya, dengan judul YouTube rohani, hanya untuk mencari keuntungan. Ya. Alangkah durhakanya orang-orang yang hidup seperti ini. Oleh karena itu, berhikmatlah untuk mengikuti. Saya sampaikan kepada saudara, pelayanan-pelayanan itu, bahkan itu tidak pernah membicarakan masalah uang saja. Si anugerah yang diberikan Elohim adalah cuma-cuma. Jadi kita pun di saat melayani, berikanlah itu dengan cuma-cuma. Ya, kalau orang memberkati, biarlah berkat Elohim itu menjadi sukacita di dalam diri kita, dan kita pakai untuk Elohimlah yang akan menyediakan segala sesuatu. Mencantum nomor rekening, ya. Saya tidak pernah menyerukan saudara untuk apa? Memberikan persembahan, memberikan persepuluhan. Kalau memang untuk membuat peraturan di dalam tim pelayanan kasih ini, ya, persepuluhan harus ke sini, persembahan harus ke sini, tidak. Karena banyak ternyata pelayanan-pelayanan yang akhirnya membuat hal demikian. Kutip iuran lah, ya.
memaksakan persepuluhan lah, memaksakan persembahan lah, tidak. Bukan seperti ini yang Elohim mau. Itu tandanya seorang pelayan itu bukan berkasutkan kerelaan, bukan dengan hati yang tulus. Ya. Jadi untuk mengepakkan sayap. Ya. 9 tahun saya kenal Elohim, itu saya lakukan. Di mana saya menyediakan sampai ini kacau saya, kacau. Ya. Nah, tapi di saat saya tidak memikirkan hal-hal jasmani, di situ dia akan menyediakan segala sesuatu. Ya. Jadi saudara terkasih, jangan pernah melayani hanya supaya apa? Kamu dikenal orang, jangan. Atau supaya kamu dihormatin orang, atau supaya kamu disanjung orang, jangan. Terlebih supaya kamu meraup rupiah, jangan. Ya. Karena Elohim tidak berkenan hal demikian. Bahkan Elohim berfirman tadi, ya, jauhilah orang-orang yang demikian. Selidiki hatimu, selidiki hidupmu. Apakah di saat engkau melakukan pelayanan hanya untuk tampil di depan, hanya untuk supaya dilihat orang engkau hebat? Jangan. Biarlah hanya dia yang kita nomor satukan, biarlah dia yang kita unggulkan, biarlah dia yang kita utamakan, biarlah kita semakin kecil, ya. Dan kalau kita merasa, saya pernah diajarkan oleh seseorang, biarkanlah dia nomor 1. Dan kita nol aja terus, ya, merendahkan hati terus. Karena semakin kita merendahkan hati, semakin angka nol itu semakin bertambah, maka nilainya semakin besar karena dia nomor 1. Ya, yang dari 10 tambah lagi nolnya jadi 100, tambah lagi nolnya jadi 1000 dan seterusnya. Kan di saat kita merendahkan hati di hadapan Elohim, maka dialah yang akan mengangkat kita. Ya. Nah, di saat dia bahkan mengangkat kita, di saat itu kerendahan hati semakin nyata dalam kehidupan kita. Ya. Terpujilah Elohim dengan segala apa yang dibukakan kepada kita. Mari saudara terkasih, untuk jangan pernah memikirkan puji-pujian dunia ini yang akan diberikan kepadamu. Jangan gila hormat, jangan mau dipuji. Karena biar banyak orang ya kalau dipuji, disanjung kita orang berdosa. Ya. Ucapkan syukur atas hal itu saja sudah cukup. Ya. Untuk apa kita mencari supaya dikenal, supaya seperti itu. Ya. Jadi ya saudara terkasih, kalau pelayanan itu lakukan dengan hati, melayani itu untuk membendak Elohim, dan melayani itu diselamatkan kembali. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat.
Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.